Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Dalam sukacita Advent pada hari ini, kita masih diberikan oleh Tuhan napas kehidupan dan berjumpa di dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Namun sebelum sampai kepada ayat renungan pada hari ini, di tanggal 10 Desember ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang selalu melimpah bagi hidup kami, sehingga kami Tuhan dapat menjalani proses kehidupan kami ini. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami sehari-hari. Engkau lindungi kami, dan juga Tuhan, dalam firman-Mu yang akan kami dengarkan, jadikan Tuhan menjadi bekal bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan pada hari ini di tanggal 10 Desember 2024 ini, itu tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-24. Ulangan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-24, saya bacakan untuk kita semua. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan tokoh Alkitab, yaitu seorang Nabi Musa, yaitu beliau yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Namun saudaraku, ada hal yang unik di dalam nats ini, yang dimana Musa tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi siapa yang membawa? Yang membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan dilanjutkan oleh Yosua. Mengapa saudaraku Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan? Ada kaitannya dengan peribahasa atau kata bijak yang mengatakan, karena setitik rusak sebelahan. Yang dimana karena kesalahan sedikit, terkadang kebaikan perbuatan-perbuatan baik itu menjadi lupa untuk selama-lamanya, menjadi kehancuran. Demikian juga dengan Musa pada saat itu. Musa melakukan sebuah kesalahan yang membuat Tuhan menjadi murka kepadanya, sehingga dia tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu itu. Apa yang mau dikatakan saudaraku dalam nats ini terkait permintaan Musa dan juga penolakan Tuhan akan Musa ikut ke dalam tanah Kanaan itu, yaitu yang mau dikatakan adalah kedaulatan Tuhan di atas pemahaman manusiawi kita. Mungkin secara manusiawi sebenarnya Musa itu layak untuk masuk ke tanah Kanaan, karena perbuatan dia yang membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan itu sangatlah luar biasa. Itu secara manusiawi. Namun kita tidak bisa memahami kedaulatan Tuhan itu saudaraku, yang dimana pada saat itu memang Musa melemparkan tongkatnya hanya dengan keniat dari diri dia sendiri, pekerjaan dari dia sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan pada saat itu, di saat meletakkan tongkatnya itu, sehingga Tuhan murka akan itu. Dia menjadi mengandalkan egonya, dan ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dia hanya membanggakan dirinya, sehingga dia bertindak sendiri tanpa peran Tuhan pada saat itu. Oleh sebab itu saudara, yang mau dikatakan dalam nats ini, setiap dosa dan kesalahan melahirkan konsekuensi. Setiap kesalahan ada harga yang harus dibayar. Memang di dalam kehidupan realitas sosial saat ini pun, jikalau kita melakukan kesalahan di dalam pekerjaan kita, ada konsekuensi yang kita hadapi.
Demikian juga dalam hal yang bertuhan ini, kita juga ada konsekuensi di dalam setiap apa yang akan kita lakukan, apa perbuatan kita harus siap akan konsekuensi yang kita terima nantinya. Demikian juga itu yang mau diingatkan bagi kita di dalam memilih keputusan, di dalam melakukan segala sesuatu. Andalkan Tuhan, karena perbuatan-perbuatan kita sedikit pun itu ada konsekuensinya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berikan jalan dalam menghadapi semua itu. Yang kedua yang mau dikatakan saudaraku, Tuhan tetap mengasihi anak-anaknya. Walaupun tadi Tuhan murka tidak memperbolehkan Musa ikut ke tanah Kanaan, tapi bisa kita lihat, bukan berarti Tuhan menyingkirkan Musa. Tapi kalau kita lihat di Matius, ketika Tuhan Yesus naik ke bukit, dia justru berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Berarti Musa juga mendapat tempat di kerajaan surga itu, sehingga dia dapat menjadi berinteraksi dengan Tuhan, memberikan pencerahan pada Tuhan, penguatan ketika Tuhan berdoa di bukit itu. Oleh yang mau dikatakan saudaraku, sebesar dan sekecil apapun masalah kita, kesalahan kita, bukan berarti Tuhan murka, Tuhan menjadi tidak sayang pada kita. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Apapun itu kesalahanmu, apalagi jikalau kita mengakui itu dan meminta mohon ampun dari Tuhan, maka Tuhan akan mencintai kita dan mengasihi kita. Dan ini yang diminta oleh Tuhan, terlebih bagi orang-orang Kristen, karena Tuhan mengatakan dang nalahu tuna burju yauro hamumla ni parca hati dok tumadikod dalamnya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita koreksi, kita siapkan diri kita, kita andalkan Tuhan dalam memutuskan segala keputusan kita, dalam melakukan aktivitas kita, agar konsekuensi-konsekuensi itu dapat kita tangani, dapat kita jalani di dalam sukacita Tuhan, di dalam semangat dan berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Secondo mo, di tu diremo, di tu dirismo.